Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk di pasal tentang masalah persyaratan kesahannya sholat. Jadi dalam ibadah, baik wajib maupun sunnah, itu ada beberapa persyaratan. Kalau ibadah itu wajib, persyaratannya ada 3 kelompok. Yang pertama, syarat wajibnya ibadah. Yang kedua, syarat sah. Yang ketiga, syarat diterima ibadah. Kemudian, kalau ibadah itu sunnah, maka 2 kategori, yaitu syarat sahnya ibadah dan syarat diterimanya ibadah. Nah, yang kita bahas di sini adalah syarat sahnya ibadah. Dikatakan faslun, ya, syurutut taharah. Ini syaratnya taharah. Ini syarat sahnya taharah. Atau syarat sahnya mandi besar dan syarat sahnya wudu. Jadi bersuci dari hadas kecil atau bersuci dari hadas besar. Yang pertama, Islam. Tidak sah wudhunya atau mandi besarnya orang kafir. Kemudian yang kedua, wat tamyiz. Tamyiz ini berakal, walaupun belum balik, ya, tapi berakal. Jadi anak kecil ketika dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa menjawab pertanyaan, ya, nyambung, ya, menjawab pertanyaan. Umur 8 tahun, 7 tahun gitu sudah pintar kan anak. Walaupun belum balik, maka wudhunya dia sah. Nah, tapi kalau misalkan ada anak yang bayi, anak belum tamyiz, bayi, kemudian diajak haji sama orang tuanya atau umroh, sedangkan proses haji atau umroh satu-satunya yang wajib memakai wudhu adalah di tawaf, ya, hanya tawaf memang, yang lainnya bukan wajib tapi afdal memakai wudu. Nah, bagaimana supaya anak ini sah hajinya? Dikatakan diwudui sama orang tuanya dengan niat orang tuanya, dan itu pengecualian. Apakah menggugurkan hajinya anak tersebut? Dikatakan tidak. Tapi dapat pahalakah? Dapat, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji. Karena haji itu kan seumur hidup sekali bagi yang mampu. Dan kalau mengerjakannya sebelum balik, maka belum menggugurkan kewajiban. Nah, kemudian wa adamul mani' min wusulil ma' ilal maqsul. Dan tidak adanya pencegah atau tidak adanya halangan air untuk menyentuh ke kulit. Nah, jadi kulit kita tidak terhalang sesuatu yang bisa mencegah air. Misalkan dengan cat atau dengan kalau perempuan dengan lipstik atau dengan maskernya atau bagaimana apapun, make up yang jamit, bukan yang cair. Nah, misal seperti kalau lagi cat, ya, cat atau mungkin tanah, nah, kerja di sawah ada tanah atau oli mungkin, atau apa saja yang mencegah air tersebut menyentuh ke kulit kita. Dan itu harus dibersihkan dulu sebelum kita mandi wajib atau sebelum kita wudhu. Entah dibersihkan dengan apa caranya pokoknya. Nah, kemudian ya begitu juga dengan ibu-ibu yang perlu diperhatikan itu lipstiknya, kemudian juga bedaknya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau misalkan dia wudhu sedangkan dia masih pakai bedak, itu bisa tidak sah wudhunya, atau lipstiknya itu bisa tidak sah juga. Kecuali kalau misalkan bedaknya tadi atau make upnya tersebut itu mudah hilang dengan air. Nah, kalau mudah hilang dengan air, maka bisa dipakai langsung wudhu, tapi dengan catatan ketika air wudhu itu menyentuh ke kulit dan jatuhnya air tersebut dari kulit itu menjadi bening kembali, maka ini sah wudhunya atau mandi wajibnya. Tapi kalau masih ada bedaknya, masih keruh, itu belum sah. Nah, intinya tetap aja wajib dibersihkan
dari benda-benda yang bisa menghalangi air di anggota wudhu atau anggota mandi, yaitu seluruh badan kita. Termasuk juga rambut yang dicat, ini haram kan rambut dicat itu. Kalau pakai pacar boleh, ya kalau pakai pacar boleh, atau kuku kalau pakai pacar boleh, tapi kalau dicat, cat kuku haram karena air tidak masuk. Kemudian yang berikutnya wasailan, dan air itu mengalir, ya. Bukan hanya disekat. Ambil kain, kemudian masukkan ke air, terus diperas, kemudian diusapkan ke badan. Ini bukan ghusl, ini bukan sailan. Sah apa tidak mandi dan wudhu seperti itu? Tidak sah. Jadi wudhu dan mandi wajib, airnya itu harus mengalir, bukan mengusap dengan sesuatu atau tangan yang basah atau kain yang basah, tapi mengalirkan air. Karena makna ghuslu ay sailanul ma', mengalirnya air. Beda dengan mashu. Ya, kalau mashu itu mengusap saja, cukup dengan tangan kita basah dan kita usapkan, itu namanya masah. Seperti kalau di wudhu hanya ada satu anggota wudhu yang masah, bukan ghuslu, yaitu rambut, cukup dengan diusap saja dengan menggunakan tangan yang basah. Tapi kalau selain daripada itu, wajib mengalirkan air, ya, air itu mengalir. Kemudian kalau misalkan menyelam bagaimana? Menyelam kan sama saja mengalir. Misalkan ada bak mandi atau mungkin sungai atau kolam renang, dia masuk ke dalamnya, kan air mengalir juga kan itu. Air kan mengalir di tubuh kita maksudnya. Ya, itu sah-sah juga. Kemudian wa ayyakunal ma' mutahharan mutlaqan bi alla yasub ismu bi mukhalatati tahirin yastaghnil ma'anhu. Dan menggunakan wajib mandi atau wudhu itu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, jenis-jenis air itu apa saja? Yang pertama, suci dan mensucikan, dinamakan ma'un mutlak. Apa ma' mutlak itu? Air yang tidak terikat dengan nama tertentu. Air yang tidak terikat atau ma'un mutlak ini menurut ba'dul ulama, sebagian besar ulama, terbagi menjadi beberapa, ada 7. Ya, ada 7 sumber maksudnya. Yang pertama, ma'ul bahr, air laut. Walaupun asin airnya, tapi sah dipakai untuk wudhu dan mandi wajib. Kemudian yang kedua, ma'un nahar, air sungai, asal sungainya sungai lebar. Ya, lebarnya itu lebar air yang di sungai itu lebih dari 1,5 dhira' atau kira-kira sekitar berapa? 75 cm. Dalamnya air juga 75 cm. Ini airnya mengalir, maka bisa kita pakai untuk bersuci. 2. Yang ketiga, ma'ul bi'r, air sumur. Kita menggali sumur, kemudian ada keluar air dari situ, maka sah dipakai. Walaupun kadang-kadang air sumur ada bau, ada keruh, ini sah dipakai. Yang keempat, ma'ul ain, mata air, sumber pegunungan, sumber pegunungan, ini juga sah dipakai untuk bersuci. Yang kelima, ma'ul matar, air hujan. Ya, kita bersuci pakai air hujan boleh dan sah. Misalkan ditampung di suatu tempat, kemudian dipakai untuk bersuci, sah. Kemudian yang keenam adalah ma'ut thalij, salju. Salju, tapi kalau di Indonesia tidak ada salju ya. Salju dicairkan, kemudian airnya dipakai untuk bersuci, boleh. Yang terakhir, ma'ul barat. Barat ini embun. Nah, tapi siapa yang bisa mengumpulkan embun? Hah? Yang bisa mengumpulkan embun siapa? Nah, air embun itu suci dan mensucikan. Nah, ini 7 kategori sumber air yang umum. Nah, kebanyakan kalau kita perhatikan air-air yang ada sekarang ini memang dari sana. Air mineral dari sumber. Kemudian air PDAM juga demikian dari sumber. Ada yang dari apa? Ada juga yang dari sungai mungkin ya, atau dari sumur. Ada juga di beberapa daerah atau kota tertentu menggunakan air laut yang disuling menjadi tawar. Itu boleh, tidak apa-apa.
Nah, ini dinamakan ma'un mutlak atau air yang tidak terikat namanya. Maksud tidak terikat bagaimana? Contoh begini, air laut kita ambil dan kita masukkan ke kamar mandi. Orang kalau tidak tahu dikatakan itu air kamar mandi, sudah berubah namanya. Atau air sumur kita masukkan ke dalam kamar mandi, maka namanya air kamar mandi. Atau air sungai kita masukkan ke dalam sumur, maka orang akan mengatakan itu air sumur. Jadi tidak terikat namanya. Beda dengan misalkan kopi. Ya. Ketika kopi dimasukkan ke dalam kolam kamar mandi, maka namanya tetap air kopi. Dimasukkan ke sumur tetap namanya kopi. Dimasukkan ke sungai tetap namanya kopi. Dimanapun tetap namanya kopi. Tidak bisa terpisah dengan namanya. Itu bukan mutlak. Nah, kalau mak mutlak, mak murni yang tidak terikat dengan nama tertentu, ya, dan tidak tercampur dengan sesuatu yang suci, seperti kopi tercampur dengan bubuk kopi yang suci, ya, itu maka suci bendanya atau airnya, tapi tidak mensucikan. Ya, kan tadi yang saya katakan tadi yang pertama kan suci mensucikan, sudah suci dan bisa dipakai untuk mandi besar plus untuk wudhu dan untuk mensucikan najis hukmiyah. Ya, kan najis itu ada dua macam, ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Kalau najis ainiyah tidak bisa dihilangkan dengan sekali guyur, harus dihilangkan ainiyahnya dulu atau benda najisnya dulu dihilangkan. Setelah benda najisnya dihilangkan, baru dihilangkan najis hukmiyahnya dengan menurut kategori atau kriteria najis tersebut. Kalau najisnya itu mukhafafah misalkan, cukup disiram diperhati dengan air. Kalau mutawasito maka cukup disiram dengan air 1 kali saja, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tadi yang kedua, yang pertama suci mensucikan, yang kedua suci tapi tidak mensucikan, seperti air teh, air kopi yang tercampur dengan apa namanya? Tercampur dengan benda suci dan tidak bisa dipisahkan dari benda tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mustakmal. Nah, air mustakmal ini adalah air yang dipakai atau bekas dipakai untuk bersuci yang wajib, bekas dipakai untuk mandi wajib, dan bekas dipakai untuk wudhu yang wajib. Itu sisa airnya atau air yang habis menyentuh ke kulit kita, kemudian keluar dari kulit tersebut atau menetes kembali dari kulit tadi, maka dinamakan mustakmal. Atau contoh gampangnya begini. Jadi mustakmal itu berarti airnya sudah terpisah dari kulit kita, itu dinamakan mustakmal. Jadi ketika air sudah terpisah dari kulit anggota wudhu atau kulit anggota mandi wajib, nah terpisahnya air ini kalau terkumpul di satu wadah dan kurang dari 2 kulah, maka dinamakan mustakmal atau air bekas digunakan untuk wajib. Kalau sudah terpisah. Contoh, ada bathtub atau bak mandi. Bak mandi kita isi dengan air tanpa sabun, itu tidak sampai 2 kulah itu kan. Setelah itu kita masuk ke dalam, memasukkan kaki kita sampai pantat ke dalam air itu tadi. Dan ketika kita masuk air itu tadi, maka kita mengucapkan niat mandi wajib. Nawaitu fardhul ghusl atau nawaitu rafa' hadatsil akbar, misalnya, atau nawaitu fardhul ghusl, tidak gampangnya. Maka terangkatlah hadas besar yang masih di bawah air. Badan kita, kulit kita yang masih di bawah air, ketika kita mengucapkan nawaitu fardhul ghusl tadi, maka terangkatlah hadas besarnya. Yang misalkan nyelemnya itu mulai dari perut ke bawah, ya. Perut ke atas belum masuk air, maka perut ke atas belum terangkat hadas besarnya. Kemudian dia memasukkan seluruh badannya, nyelam lagi, memasukkan badannya, perutnya, dadanya, kepalanya sampai rambutnya tidak tenggelamkan di situ. Kemudian dia keluar. Nah, ketika dia mentas tapi belum keluar dari bak, maksudnya muncul ya. Dia muncul masih di dalam bak, posisinya dia kakinya masih di dalam bak mandi tersebut, maka statusnya dia sudah suci dari hadas besar. Airnya belum mustakmal. Kenapa? Karena
dia masih berada di air tersebut. Andai kata ada orang datang kemudian wudhu dengan air tersebut, boleh. Cuman dia lucu ya. Nah, misal istrinya datang kemudian wudhu dengan air yang ada di bak tersebut karena mungkin airnya tidak keluar atau gimana ya. Nah ini ada air di sini, Ustaz wudhu di sini aja. Boleh pakai air itu selama si orang tersebut belum keluar dari bak tersebut. Ya, masih berendam. Kemudian ketika orang itu keluar dari bak mandi, sudah terpisah kan berarti airnya dengan kulitnya. Ketika terpisah dari bak mandi, maka air sisa di bak mandi tersebut mustakmal, tidak bisa dipakai untuk wudhu lagi dan tidak bisa dipakai untuk mandi wajib. Kalau dipakai untuk mandi-mandi seger-segeran atau mandi-mandi yang sunnah, boleh. Untuk mandi sunnah boleh. Ya, tapi kalau untuk mandi wajib, enggak. Untuk wudhu, enggak. Itu contoh mustakmal seperti itu. Kemudian ada juga yang dinamakan mak mutanajis. Nah, mak mutanajis ini air yang terkena najis, maka dinamakan mutanajis. Air mutanajis ketika ada air yang suci mensucikan atau air bahkan air. Kejatuhan najis yang tidak ma'fu seperti misal kejatuhan satu tetes darah. Walaupun tidak merubah air dan air itu jumlahnya kurang dari 2 kulah, maka menajiskan semua air yang ada di wadah itu tadi. Kalau airnya kurang dari 2 kulah, itu namanya mutanajis jadinya. Nah ini sedikit banyak tentang masalah air. Nah, ini penting juga loh air ini, karena ya bagaimanapun juga kita bersucinya itu kan harus pakai air. Kita wudhunya pakai air, mandi wajibnya pakai air, menyucikan najis pakai air. Karena kalau misalkan kita ini salah dalam bersuci, maka mempengaruhi sholat kita, mempengaruhi ibadah yang diwajibkan memakai atau yang diwajibkan suci dari hadas besar dan kecil. Akan terpengaruh ibadah kita tersebut seperti tawaf, membaca Quran, membawa Quran, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya wa an la yataghayyar binajisin wala taghayyuran yasiran wa in kana al-ma'duna kullatain zida. Ini masalah tadi yang sudah kita bahas sedikit. Jadi tidak berubah air tersebut dengan najis walaupun sedikit perubahannya. Kalau air itu kurang dari 2 kulah, maka menajiskan seluruh airnya. Kecuali yang ma'fu. Apa yang ma'fu? Bangkai binatang yang tidak punya darah, atau ulama mengatakan bangkai binatang yang lebih kecil dari cicak. Semut, kecoa, laler, tumo, apa lagi? Kalau misalkan jatuh di air kurang dari 2 kulah, atau misalkan jatuh di kopi, di kopi kita menemukan lalat mati, maka setelah kita keluarkan lalat tersebut, kopinya tetap suci, boleh kita minum. Oh enggak kilo ya, kita biar kilo ya. Begitu juga di kolam bak mandi kita, tahu-tahu ada kecoa mungkin ya, kecoa mati. Kalau tidak merusak baunya dan warna air di kolam tersebut atau di bak mandi kita tidak berubah warna, bau dan rasanya, kalau rasa itu dikira-kira, maka boleh setelah kita buang bangkainya tadi boleh dipakai untuk bersuci. Nah, kemudian kalau misalkan air itu kurang dari 2 kulah dan terkena najis yang tidak merubah air tersebut, apakah bisa disucikan kembali? Sebetulnya bisa. Dengan apa? Dengan zida, dengan ditambah air. Misalkan kita punya bak itu ukurannya kalau air diisi penuh lebih dari 2 kulah. Cuman ketika itu airnya posisinya lagi setengah, berarti kurang dari 2 kulah, kejatuhan najis. Tapi tidak sampai merubah, tapi jatuh najis, misalkan setetes darah. Terus gimana caranya kalau membuang air ini eman? Gimana caranya? Tambahin aja airnya, tambahin sampai 2 kulah dan lebih sedikit, maka air itu kembali menjadi suci kalau tidak ada perubahan apapun di air tersebut, baik baunya, rupanya atau warnanya, juga rasanya.
Kemudian Allah yuraki najasun ghairu ma'fu anhu. Ini yang kita bahas tadi. Kemudian wa alla yastimila fi rafi hadatsin au izalatin najis. Dan air yang dipakai untuk menghilangkan najas, menyucikan najis, ya tadi yang kita bahas kan najis hukmiyah, najis itu ada dua, najis ainnya. Kalau ainnya ini berarti bendanya najis masih ada, benda najisnya masih ada. Kalau najis hukmiyah maka benda najisnya sudah hilang, maka sisa hukumnya. Contoh, misalkan kita punya anak ngompol, ya, punya anak ngompol di selimut atau di spray atau selimut lah gampang. Nah, cara mensucikan selimut yang kena ompol ini adalah hilangkan dulu ompolnya, kencingnya dihilangkan dulu, entah dengan dikucek atau di apa, pokoknya dihilangkan dulu kencingnya ini tadi. Setelah hilang, yakin hilang kencingnya ini, maka hukum selimut tadi mutanajis dengan najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah membersihkannya cukup dengan 1 kali guyuran. Banyak kasus itu adalah ibu-ibu, biasanya kan yang cuci-cuci kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu memasukkan baju atau pakaian yang najis langsung ke dalam mesin cuci bersama dengan pakaian yang lain. Maka ini menjadikan najisnya rata. Bahkan pakaian yang suci yang tidak terkena najis tadinya, ketika dicampur maka menajiskan seluruhnya. Jadi najisnya rotok. Ya, terus bagaimana caranya? Ya tadi yang saya katakan, sucikan dulu di luar. Di luar dalam arti hilangkan najisnya, entah dengan dikucek, dihilangkan pokoknya sampai tidak ada bau, warnanya sudah ada, sudah yakin hilang, maka cukup siram 1 kali dengan air yang mengalir, baru masukkan ke mesin cuci bersama pakaian yang lain. Itu caranya. Dan itu menjadikan airnya itu mustakmal. Setelah ini air yang pertama, yang kedua ya. Kan ketika kita masih ada najis ainiyahnya, membersihkannya itu air yang keluar dari selimut tadi ya, yang masih berwarna kuning atau berwarna atau berbau pesingnya kencing anak kita tadi, ini namanya air mutanajis. Kalau air yang netes tadi itu kena kaki kita, maka kaki kita menjadi najis. Nah, setelah ini bersih hilang kencingnya tadi, nah kita guyur sekali lagi. Kita guyur sekali ini untuk menghilangkan najis hukumiyahnya. Nah, ketika najis hukumiyahnya itu kita guyurkan dengan air yang setelah melewati daerah kena najis hukmiyah tadi, itu airnya mustakmal, bukan najis. Kalau terkena kaki kita maka tidak perlu kita basuh, ya, tidak perlu kita bersihkan kaki kita, tidak masalah. Itu mustakmal. Nah, kemudian jadi intinya mustakmal itu untuk air bekas dipakai wudhu, mandi wajib. Air bekas dipakai untuk wudhu. Nah, wudhunya ini wudhu pertama. Maksudnya wudhu pertama gimana? Wudhunya orang yang memang tidak punya wudhu. Kalau ada orang tajdidul wudhu, memperbarui wudhu, kan sunnah kita memperbarui wudhu. Misal kita punya wudhu, cuman mungkin lagi marahan sama anak atau marah sama istri atau istri marah sama suami. Nah, posisinya punya wudhu, maka disunnahkan untuk berwudhu kembali. Itu tajdid wudhu namanya. Niatnya tetap niat nawaitu fardhu wudhu, tetap nawaitu wudhu sama. Cuman air yang bekas wudhu kedua ini tidak mustakmal. Ya, kenapa? Karena bukan wajib. Karena sunnah untuk memperbarui wudhu orang yang sudah punya wudhu. Beda dengan orang yang tidak punya wudhu. Kalau orang tidak punya wudhu, ketika dia wudhu maka wudhunya menjadi wudhu wajib. Airnya mustakmal. Kemudian kalau mandi sunnah seperti mandi Jumatan, mandi Idul Adha, Idul Fitri dan seterusnya, ini airnya tidak mustakmal. Dan bahkan ketika kita mandi tersebut untuk mandi sunnah ya, itu boleh memakai air yang mustakmal, boleh.
Nah, kemudian untuk menghilangkan najis, ya, najisnya adalah najis hukmiyah, bukan ainiyah. Kalau ainiyah maka masih mutanajis, tapi kalau hukmiyah maka mustakmal. Ini sedikit banyak tentang masalah syarat sahnya wudhu dan syarat sahnya mandi wajib. Ya, moga-moga bisa menambahkan manfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Wudhu dengan air hangat bisa nggak? Wudhu dengan air hangat enak kalau musim dingin. Kalau musim panas gak enak karena tambah panas, keringetan. Kalau orang bertato sah nggak begitu? Kalau orang bertato tidak sah mandi wajib dan wudhunya kecuali dia tobat. Kalau dia tobat orang bertato tersebut, maka dia wajib menghilangkan tatonya dengan dua syarat. Yang pertama, dengan obat yang tidak merusak kulit kalau ada. Ya, tidak merusak kulit. Kalau ada obat yang tidak merusak kulit tapi biayanya mahal dan dia tidak mampu, maka tidak wajib dihilangkan. Terus dia habis tobat tok air. Karena dia tidak mampu beli karena mahal. Tapi kalau misalkan mampu beli, maka dia wajib beli. Atau obatnya itu tidak merusak kulit, maka dia wajib memakai obat tersebut untuk menghilangkan tatonya. Nah, kalau orang itu tidak mampu beli atau tidak ada obatnya, maka dia sah sholatnya, sah wudhunya, sah mandi wajibnya, tapi tidak bisa jadi imam. Hanya bisa menjadi imam itu kalau sama istrinya. Ya, kalau sama istrinya baru sah, kalau bukan sama istrinya enggak. Ada lagi? Ustaz, kalau ada perempuan kukunya panjang pakai pitek dan sebagainya itu. Yang seperti tadi sudah kita bahas bahwa kuku yang dicat itu menghalangi air wudhu, maka hukumnya adalah haram. Mencat kuku itu haram karena menghalangi air wudhu dan juga air mandi wajib. Ustaz, air riba kejatuhan minyak tanah Ustaz. Apa? Air riba kejatuhan minyak tanah, sah nggak begitu? Kalau ada air kejatuhan minyak dan minyak itu tidak bisa tercampur dengan air. Nah, kalau misalkan kita bisa memisah antara air dengan minyak tersebut, kita pisah dan air pisahannya boleh dipakai untuk wudhu atau mandi wajib. Tapi kalau tidak bisa kita pisah, ya tidak bisa. Ustaz, air sawah bisa nggak? Air sawah itu sama dengan air sungai. Ya. Yang tadi sudah kita bahas, salah satu dari sumber air itu adalah air sungai. Ada lagi? Saat mandi kurang dari pola. Cuma pancuran itu terus ini. Ya memang boleh seperti itu, cuma mubadir. Kan berarti kita membuang air. Kurang dari pola. Umumnya rumah sekarang juga. Yang kecil kurang dari pola cuma biasanya ada pancuran. Memang bisa, cuman kan itu membuang air. Kalau seperti itu kan mubadir, ya kan? Itu kan mubadir, membuang-buang air. Ya memang jadinya bukan mustamal, tapi membuang air itu hukumnya makruh. Nah, kalau ditanya sahnya memang sah, tapi makruh, nggak percuma kan? Nah, mending bagaimana ya? Mending jangan seperti itu, tapi ketika kita wudhu atau mandi kita pastikan tidak balik lagi air itu ke baknya tadi. Kita pastikan aja. Ya. Kan lebih enak, atau pakai pancuran. Kalau misalnya pakai pancuran lebih enak. Pancuran itu masuk ke kaki. Bukan, pakai pancuran di luar itu, misalnya pakai shower itu loh. Mandinya pakai shower itu kan lebih enak kan? Hah? Ya. Atau kalau misalkan pakai bak mandi seperti itu pun bisa, asal ketika dia mandi airnya dia yakini tidak kembali ke bak, jadi agak menjauh sedikit. Ya, dan mengguyurnya pun pelan-pelan. Tapi ya kalau misalkan tidak mau ribet ya pakai pancuran itu lebih enak. Tapi kalau misalkan dikuakan sampai amber-amber ini kan jadinya mubadir. Walaupun bisa seperti itu tapi mubadir. Nggih, Ibu tadi. Ustaz, tanya Ustaz. Itu habis wudhu kan ada doanya. Terus apakah harus mengangkat tangan kedua Ustaz? Sunnah mengangkat kedua tangan ketika kita membaca doa setelah wudhu di luar kamar mandi dengan menghadap kiblat. Sunnah. Kayak misalkan harus mengangkat tangan kedua
Mengangkat kedua tangan ini sebetulnya tidak wajib, tapi sunnah kita mengangkat kedua tangan. Dengan tamtsil mengangkat kedua tangan itu kan memohon, permohonan, dan itu tidak masalah. Maksudnya kalau misalnya kita tidak mengangkat tangan boleh tidak? Ya boleh-boleh aja, cuman ya lebih afdal mengangkat tangan, namanya doa. Andai kata kita doa tidak mengangkat tangan boleh tidak? Boleh, cuman afdalnya mengangkat kedua tangan. Dan setelah kita wudhu, sunnahnya itu mengangkat kedua tangan lebih tinggi. Ya, mengangkat lebih tinggi. Kalau biasa doa gini kan, nah ini lebih tinggi di atas kepalanya. Itu kalau setelah selesai wudhu dan membaca doa wudhu, dan itu ada riwayatnya. Ya di luar kamar mandi pastinya. Di luar kamar mandi. Ustaz, wudhu sambil bicara-bicara sah. Wudhu sambil bicara hukumnya sah tapi makruh. Nah kan ngapain? Wudhu sambil chattingan boleh nggak? Saya pada waktu kita wudhu diajak bicara. Hah? Ada waktu kita wudhu diajak bicara buat teman gitu. Ya suruh diem. Sah saja. Kalau sahnya sah, cuman makruh kan kita berbicara apalagi di kamar mandi. Ada lagi? Nggih? Jadi kulaten itu kalau ukuran dengan dirok itu kan khilaf ulama, ada yang mengatakan 1 dirok itu 40 cm, ada yang mengatakan 50 cm. Itu 1,5 dirok lebar, panjang, dalam. 1,5 dirok. Kalau kita anggap 1,5 dirok, 1,5 dirok itu kita anggap 1 diroknya 50 cm, berarti berapa? 75 cm. Berarti kalau ukuran apa? Ukuran isi itu berarti 75 kubik ya. 0,75 kubik. 0,75 kubik. Nah, sampai 1 kubik. Bukan, kalau persegi kan kotak. Ini sak dalamnya. Dan itu bukan wadahnya loh. Itu airnya. Kadang ada orang salah kaprah, ini dianggap wadahnya. Bukan, itu airnya. Justru kalau airnya ukuran segitu, maka wadahnya harus lebih dari itu. Jadi wadahnya harus melebihi 75 cm tadi. Panjang, lebar, dan dalamnya harus lebih dari itu. Karena itu ukuran air. Nah, bukan ukuran tempatnya air, tapi sungai itu juga begitu, ukuran airnya bukan ukuran sungainya. Ustaz, kalau wudhunya selang-seling bisa membasuh tangan 5 kali, 3 kali gitu. Selang-seling. Bagaimana Ustaz? Kalau misalkan dia wudhu lebih dari 3 kali, itu makruh yang keempat dan kelima. Nah, kira ngapain? Kan ada perlunya juga kan lebih dari 3. Kalau misalkan kepanasan ya mandi gitu loh, nggak usah dilebihkan wudhunya. Kalau kita wudhu dan terakhir basuh kaki, kita tidak mengeluncur kaki, tapi memasukkan dalam kolamnya. Kalau kolam itu kurang lebih dari 2 kulah nggak apa-apa. Kalau kolamnya lebih dari 2 kulah maka boleh dan sah memasukkan kaki kita ke dalam ketika waktunya membasuh kaki. Kita tinggal memasukkan ke dalam kolam itu saja sampai di atas mata kaki, maka hukumnya sah wudhunya. Jadi bukan dikeluncur, tapi dimasukkan ke kolam pun tidak apa-apa. Pakai gosok-gosok. Ya betulnya. Ada lagi? Saya pernah merantau ke suatu tempat yang airnya itu sangat dingin sekali karena kemarau. Nah, pada saat itu saya wudhu dengan air cuma sekayu. Sekayu. Terus saya tanyakan ke Ustadz di situ saja. Katanya tidak apa-apa karena terpaksa airnya sedikit. Nah itu bagaimana Ustadz? Atau harus pakai tangan? Apa namanya? Tayamum atau bagaimana? Begini, wudhu itu ya, Nabi Muhammad SAW berwudhu dengan sunnah-sunnahnya lengkap itu menggunakan air satu mud
1 mud itu kalau liter mungkin berapa? Sekitar sak batok ya, sak batok, sak cibuk, lebih malahan. Cukup. Jadi kalau wudhu 1 cibuk cukup enggak? Sebetulnya cukup kalau sudah yakin air itu mengalirkan airnya ke seluruh anggota wudhu, maka cukup dengan air 1 cibuk. Sah, enggak perlu tayamum. Hah? Asal cukup saja. Asal cukup apa? Nggak bisa rata. Loh, caranya begini loh. Ghuslu itu kan sailanul ma', air mengalir. Maka ketika kita ambil air di tangan kita begini, kita cedukkan air tangan kita, kemudian kita basuhkan ke tangan kita. Nah, selama air ini kita jalankan, air ini ya bukan diusap loh. Air ini kita jalankan di kulit tangan kita, maka itu menghilangkan hadas kecil di kulit yang kita lewati dengan air di tangan kita tadi. Paham maksudnya? Nah, itu tidak perlu menggunakan air yang banyak. Nah, kita kemudian kebiasaan karena di Indonesia atau kebanyakan ya, karena rata-rata di Indonesia ini, air itu melimpah hingga kita wudhunya dengan air yang sangat banyak. Sebetulnya dengan air yang sedikit itu sudah cukup. Hah? Betul. Bisa membatir juga. Bahkan kalau lebih dari 3 kali makruh. Guyuran sekali itu wajib, guyuran kedua itu sunnah, guyuran ketiga itu sunnah, guyuran keempat itu makruh. Bahkan bisa jadi haram kalau airnya wakaf untuk taharah. Pakai ceret saja. Atau pakai ceret, biasa orang dulu itu pakai ceret, bukan ceret, gentong kendi, nah kendi yang ya pakai kendi itu, jadi betul-betul ngirit banget. Jadi itu cukup sebetulnya, 1 kendi itu sudah cukup. Saat sunah-sunahnya loh. Sunnah 3 kali. Saat sunah-sunahnya kuping apa segala macam. Cuma kadang kita ini kebanyakan air jadi was-was sampai mental banyak suatu nampiran. Katanya kalau melebihkan air yang di tangan wudhu itu katanya banyak Memang iya. Tapi kan memerlukan air banyak. Enggak. Melebihkan batas, bukan melebihkan air. Melebihkan batas basuhan. Wajah itu kan sudah pernah kita bahas sebelumnya. Wajah itu antara ujung rambut ini sampai dagu. Nah, kita lebihkan batasnya. Kita lebihkan batasnya itu tidak perlu memakai tambahan air sebetulnya. Hanya batasnya yang dilebihkan. Bukan airnya yang ditambahkan. Hah? Jadi begini loh. Mungkin kita sudah punya mindset air itu mengalir dengan banyak. Ya kan? Namanya ghusl ya. Itu air mengalir, kan sudah kita bahas tadi. Nah, seberapa banyak mengalirnya air itu tadi? Kita punya mindset air itu mengalirnya harus dengan banyak. 1 cibuk gini untuk 1 kali. 1 cedukan tangan itu untuk 1 kali basuhan di wajah. 1 lagi untuk 1 kali, ya kan? Kita punya mindset begitu kan? Nah, Nabi 1 cedukan ini itu untuk seluruh anggota wudhunya plus sunahnya. Loh, bagaimana caranya? Bukan pokok basah. Tadi yang saya katakan, air itu ya, selama air itu belum terpisah dari kulit kita dan kita jalankan di kulit anggota wudhu, itu air itu sudah bisa mengangkat hadas besar yang dilewati oleh kulit yang dilewati oleh air yang kita jalankan tadi, sudah bisa menghilangkan hadas besarnya, hadas kecilnya, hadas kecilnya. Selama air itu kecembeng, nah menggenang di tangan kita sedikit, nah itu kita jalankan, itu sudah cukup. Cuman karena kita ini sudah punya mindset dan sudah terbiasa dengan air yang banyak sekali guyur, maka hal yang seperti itu malah meragukan kita kan. Terus bagaimana? Ya sudah, kalau misalkan kita masih ada air banyak, sudah pakai air yang biasanya lah. Jangan pakai yang seperti ini, kecuali dengan keadaan darurat seperti yang ibu tadi tanyakan.
ketika di daerah kemarau yang tidak ada air untuk wudhu sama sekali kecuali 1 cebok, maka itu sah wudhunya dengan 1 cebok tersebut dengan cara tadi yang saya sebutkan. Jadi ambil sedikit air, kemudian usapkan ke wajah. Bukan diusap dengan basah loh ya. Airnya menggenang. Jadi menggenang di tangan kita. Begini. Ibu tidak kelihatan ya. Tangan kita ini diginikan, di apa namanya? Apa menggambarkan ini supaya ibu paham? Karena tidak kelihatan ada satirnya. Cawukkan, ya, cawukkan. Dicawukkan. Iya, satu cawuk agak pasang Ada cawuk. Nah, ini diginikan ya, 1 cawuk ini satu cibuan tangan. Nah, ini jalankan air itu di wajah kita sampai rata. Kemudian ambil lagi sedikit lagi, jalankan lagi di tangan. Begitu selanjutnya. Bukan mengusap loh. Kalau mengusap kan pokoknya basah toh. Tapi ini ada air yang menggenang. Air menggenang di tangan kita. Tangan kita bukan diratakan begini, tapi tangan kita dibentuk kayak semacam gelas. Nah, seperti itu. Cuman nggak usah dipraktekkan sekarang atau di sini karena kita di sini masih banyak air, bikin was-was, ya kan? Bikin was-was. Orang kalau gitu bikin was-was. Karena sudah kebiasaan kita wudhunya jebur, akhirnya tambah was-was. Ustaz, pada waktu wudhu tidak membaca doa wudhu, sah Ustaz? Kalau pada waktu wudhu tidak membaca doa wudhu, hukumnya tetap sah wudhunya, cuman dia kurang mendapatkan pahala. Ya. Karena tidak merupakan syarat kan. Ada lagi? Kalau telinga itu, Terakhir, nah? kalau telinga itu kamu berjalan-jalan Kenapa? harus pakai semua. Iya, telinga itu ada 16 kali membasuh telinga itu ketika wudhu, dan itu hukumnya sunnah. Telinga itu tidak wajib tapi sunnah. Andaikan kurang basah itu Hah? sah. Andaikan kurang basah, dan dalamnya kurang sampai. Kan membasuh telinga itu sunnah bukan wajib. Andai kata kurang basah kena air kurang misalkan gitu ya sudah tidak apa-apa lah, maafum, namanya bukan wajib kok. Gitu. Wallah